Halo, dengar suara JJ kembali di channel TV Jurnal. Sebelum internet seperti sekarang ini, berita kematian jarang terdengar. Adapun tokoh-tokoh publik hanya diketahui lewat radio atau televisi. Dan dominasi pemberitaan pun hanya diperankan segelintir media televisi dan radio itu. Namun sekarang di sosial media berita kematian hampir setiap hari terupdate. Ada saja yang diberitakan meninggal, baik dari temannya teman ataupun teman-teman lain ataupun orang-orang yang dikenal publik. Seolah-olah ini mengisyaratkan bahwa giliran siapa saja lagi nanti sesudah ini, atau kapan giliran Anda jadi berita duka di sosmed, baik di WhatsApp group ataupun di Facebook. Jadi seolah-olah dunia sudah mengecil dalam sebuah genggaman. Apalagi dengan adanya pandemi COVID ini, berita kematian pun mudah diakses. Keterbukaan informasi plus pandemi pun semakin memperjelas bahwa semua hanya menunggu giliran. Seperti berita meninggalnya Mbak Yu yang beberapa waktu lalu ramalannya heboh, kini meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Bagaimanapun perannya selama hidup, begitu ada yang meninggal tetap ikut berduka. Itu sebagai bukti bahwa kita ini manusia juga. Apalagi kita juga kan bakal menyusul. Entah kapan adalah rahasia Tuhan. Ramalan itu sebenarnya bukan harga mutlak atau bisa dibilang sebagai prediksi saja. Namun, kalau saya mengatakan bahwa semua orang akan mati, ini justru bukan ramalan tapi memang sebuah hukum kepastian. Tetapi dikabarkan bahwa ada orang yang meramalkan Mbak Yu meninggal di 2021 dan ternyata Mbak Yu meninggal di tahun ini mungkin bisa dibilang kebetulan saja. Karena kalau sebab-sebab meninggalnya seseorang itu sudah terpenuhi, pasti akan terjadi. Kalau orang yang punya komorbid lalu kena COVID dan telah diobati, bisa jadi penyebab dan akhirnya meninggal dunia. Yang ingin saya katakan adalah jangan sampai aksi ramal-meramal ini menjadi sebuah keyakinan dan berlaga seperti Tuhan. Dan akhirnya bisa memelihara sifat sombong atau congkak. Sifat yang paling berbahaya itu adalah sombong, karena sifat ini sejatinya mendustai keberadaan dirinya. Dirinya yang sebenarnya lemah dan tidak berdaya tapi memaksa ingin menjadi paling hebat. Itulah kenapa ada juga namanya ramalan cuaca. Dan ini pun berdasarkan ilmu-ilmu sebab akibat atau ada rumusannya. Jika meramal hal-hal yang seolah-olah dirinya sakti, maka disinilah terlihat ada yang tidak beres. Orang-orang yang ambisinya tinggi bisa menempuh cara apapun agar bisa tercapai. Bukan cuma gubernur yang menggunakan ayat dan mayat saat kampanye pilkada 2017. Selain gubernur bisa juga melakukan segala cara agar bisa terkenal atau mewujudkan ambisinya. Dan semua ini motifnya hanyalah urusan dunia yang sementara ini. Jadi sesakti-saktinya seseorang, tetap saja juga ada batas umurnya, ya kan? Jadi orang yang pernah meramal orang lain bakal mati, dirinya juga bakal mati kelak. Tidak mungkin akan kekal. Mbak Yu yang pernah meramal presiden akan lengser, bisa jadi saat itu ia ingin terkenal. Begitu juga orang yang meramal Mbak Yu meninggal. Tapi intinya ramal-meramal bisa menjadi ajang sensasi saja, atau bahkan bisa masuk ke ranah politis. Dulu heboh soal kiamat akan terjadi pada 2012, namun sekarang sudah 2021. Kiamat memang belum terjadi namun corona masih betah. Jika manusia saling menindas satu sama lain, ramalan kiamat justru bisa dipercepat. Kehidupan sementara ini tak banyak yang mau merenunginya dan benar-benar melihatnya bahwa ini sungguh nyata. Justru apapun akan dilakukan untuk mendapatkan kelimpahan duniawi. Mau terkenal pun melakukan segala cara, padahal kalau sudah terkenal apakah kebahagiaan benar-benar akan terasa? Atau justru beban semakin bertambah? Semakin terkenal bisa semakin bertambah bebannya, padahal manusia itu butuh waktu untuk mencas dirinya agar tidak ngawur di depan publik. Handphone sering berbunyi karena ada panggilan kesana kesini dan urus ini itu. Tentu sangat mengganggu, bukan? Kemudian kesibukan bisa menguras energi, sehingga untuk menyediakan waktu bagi diri sendiri dalam upaya memahami hakikat hidup justru terganggu. Maka karena itulah kadang ada public figure yang stres berat. Untung kalau tidak menjadikan narkoba sebagai penopang kegiatannya yang padat itu atau sebagai pelarian. Belum lama ini kan dikabarkan Roy Kiyoshi yang pernah meramalkan bahwa banyak artis yang terjerat narkoba, ternyata beredar berita negatif bahwa dirinya pun terjerat. Jadi meramal untuk cari sensasi sebaiknya diurungkan saja. Hidup mati biarlah terjadi sesuai dengan kehendaknya. Semoga rezeki terus mengalir karena Tuhan Maha Pengasih kok kepada hamba-hambanya. Seberat apapun hidup ini, Tuhan tidak pernah tidur dari semua yang dilakukan manusia. Hidup ini selalu ada badai dan hanya sejenak berhenti lalu muncul kembali. Karena memang di bumi bukan di surga sejati, hanya surga temporer. Sekali lagi saya turut berduka cita, innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Semoga Mbak Yu damai di sisinya. Semoga keluarga yang ditinggalkan tabah dan terus menggali makna hidup ini. Dan semoga bangsa ini bisa saling belajar dan memahami bagaimana seharusnya hidup ini dijalani. Dan yang terpenting
juga, semoga bangsa ini terbebas dari pandemi COVID yang sudah setahun lebih ini, agar nafas kita bisa lega sedikit saja. Amin. Bagaimana menurut Anda? Kak Drun percaya ramalan Mbak Yu, gak kapok sama ramalan UAS Drun. Ditulis oleh Jaya Wijaya di seaworld.com. Hai, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Samara di channel TV Jurnal. Sebagai negara yang religius, banyak masyarakat kita percaya akan hal-hal yang gaib. Salah satunya adalah ramalan. Hal ini sudah menjadi perdebatan selama berpuluh-puluh tahun. Karena jin, malaikat juga dianggap makhluk gaib. Akhirnya, banyak yang pukul rata dan percaya bahwa segala hal yang tidak terpikirkan pasti gaib. Di sini penulis tidak akan masuk ke perdebatan apakah sesuatu yang ramalan itu nyata atau tidak. Penulis tidak masalah jika ada yang percaya ramalan dan orang sakti, tapi jangan segalanya dianggap gaib, bahkan hal yang sebenarnya bukanlah gaib. Contoh, beberapa waktu lalu, heboh pesilat wanita yang mengaku sakti bernama Cynthia Chandranaya. Belakangan terbongkar kalau kesaktian yang dia tampilkan adalah hasil editan software editing setelah dibongkar oleh editor ahli Chandra Liao. Saat perdebatan, pendukung Cynthia selalu berdalih dengan alasan bahwa hal yang gaib itu ada sehingga mereka percaya kesaktian jagoannya. Tapi di situ ada komentar netizen yang menarik. Kira-kira seperti ini. Hal yang gaib itu memang ada, tapi jangan lupa software editing juga ada. Jangan kau anggap hasil editan software sebagai sesuatu yang gaib, karena tidak semua yang kita tidak paham itu pasti gaib. Bisa saja karena ilmu kita belum sampai. Sekarang kita masuk ke pembahasan tentang seorang peramal bernama Mbak Yu yang kemarin meramalkan Jokowi akan lengser pada 2021. Karena Kak Drun benci Jokowi, maka ramalan tersebut banyak diaminkan oleh Kak Drun otak kopong. Apalagi Mbak Yu sebelumnya diberitakan berhasil meramal pesawat Sriwijaya jatuh dengan menyebutkan ciri-ciri warnanya, yaitu biru dan merah. Karena penulis orang yang skeptis, maka yang pertama terlintas dalam pikiran penulis adalah kalau cuma tebak warna, maka biasanya dilakukan dengan sedikit trik, apalagi jika ramalan dilakukan di media sosial. Kecuali kalau sampai jumlah korban, tanggal, hari, dan jamnya tepat, mungkin penulis juga akan tersentak. Jika soal warna, maka kira-kira kita bisa melakukan dengan trik berikut. Mudahnya trik ini menggunakan post private di media sosial. Kita tinggal membuat beberapa video atau postingan yang menyebutkan warna-warna berbagai jenis pesawat. Jika tidak ada pesawat jatuh, maka post akan tetap di private. Tapi jika ada pesawat yang jatuh misalnya berwarna abu-abu, maka post tentang pesawat abu-abu jatuh tinggal kita publish. Karena post kita buat sebelum pesawat jatuh, otomatis tanggal pembuatan post kita akan tercantum di tanggal sebelum pesawat tersebut jatuh. Kira-kira seperti itu, tapi tidak menutup kemungkinan digunakan cara yang lain. Namun yang pasti, Mbak Yu sendiri sudah meralat ramalannya menjadi sebagai berikut. Yang saya maksud di tahun mendatang pergantian presiden itu di 2024 akan ada pergantian presiden, bukan presiden sekarang, bukan 2021, tapi di saat nanti pergantian presiden nanti di 2024 akan ada ganti presiden terangnya. Kalau 2024 sih itu bukan ramalan namanya, tapi hampir sebuah kepastian karena Jokowi sudah 2 periode. Kecuali ada kejutan perubahan undang-undang yang sangat sulit dilakukan dengan sistem demokrasi saat ini. Di 2021 cuma ada politik memanas, perubahan dari reshuffle kabinet. Jadi saya minta tolong jangan dipenggal berita saya hanya untuk cari followers, menjatuhkan saya. Ini untuk kesekian kali, katanya. Ini juga sama, kalau politik memanas tentunya akan memanas. Selain Kak Drun yang masih sakit hati kepada Jokowi, juga akan panas karena persiapan untuk 2024 nanti. Jadi bukan ramalan, demikian juga dengan reshuffle kabinet yang kemungkinan besar bisa terjadi setiap tahun. Tapi yang perlu jadi perhatian di sini, Mbak Yu meralat setelah berencana akan dilaporkan ke polisi. Jadi bisa saja Kak Drun yang benci Jokowi tetap meyakini ramalan Mbak Yu sebelumnya, karena beliau dianggap hanya terpaksa meralat ramalannya. Jika seperti itu, maka penulis hanya bisa tertawa saja. Jangankan tukang ramal, wong Ustadz Abdul Somad yang katanya mendapat sinyal 5 kali dari Allah saja bisa salah kok.
apalagi cuma seorang peramal. Atau Kadrun menganggap peramal ilmunya lebih tinggi dari Abdul Somad? Ya terserahlah, yang pasti penulis cukup terhibur dengan berita ini. Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda?